Shalom, selamat pagi sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kami menayangkan perenungan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dalam pertolongan Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Kami renungkan kebaikan. Kami buka hati untuk setiap berkat-berkat firman. Haleluya, haleluya. 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 Seringkali kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, namun senantiasa ada berkat di balik setiap persoalan. Kau gunung batu kami. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu Tuhan. Walau kami tak mengerti jalan-Mu, kami tetap berjalan dengan iman. Kami berseru ya Aba, ya Bapa. Puaskan hasrat kami dengan kebaikan ya Tuhan, sebab Engkau yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut berkat. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, oh,
serahkan diri ini. Genapi karyamu, genapi karyamu, genapi karyamu. Ku menyembahmu, genapi karyamu. Kami merasakan berkat-berkat Tuhan dialirkan dalam kehidupan kami, dalam segala hal. Kami tidak pernah melangkah sendiri karena Tuhan ada di pihak kami, senantiasa menolong kehidupan kami. Pengharapan Tuhan adalah suatu berkat yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memeluk kami, memegang kami dengan tangan kanan, yang bawa pada kemenangan. Haleluya, haleluya, suara pujian haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang Kau layakkan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang spesial. Sungguh baik, amat baik, teramat baik. Jesus, thank you Lord. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sambut berkat-berkat-Mu yang spesial. Pagi hari ini, kebaikan-Mu Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Kami terlalu percaya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan yang bertindak oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Bapak, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dan dengan berpegang kepada janji firman-Mu. Dengan janji firman-Mu ya dan amin, kami bersyukur, kami terima kekuatan baru. Haleluya, amin. Wow, amin, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan dia sediakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Ulangan ada banyak pengulangan-pengulangan, nasihat-nasihat, penguatan-penguatan akan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Musa mengingatkan kembali. Musa mengingatkan kembali dan dia katakan, pegang janji ini, maka. Pegang janji ini, maka. Saudara, segala sesuatu tentang Tuhan adalah keindahan berkat-berkatnya. Bahkan pagi hari ini engkau mungkin dalam banyak pergumulan, banyak beban. Tapi hirup udara pagi dengan berkata, thank you God. Aku percaya, aku menerima, aku dikasih. Tuhan memeluk engkau pada pagi hari ini dan janji berkat Tuhan disediakan dalam kehidupan kita. Amin. Percaya maka engkau akan menerima janji Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam Ulangan 16 hingga Ulangan yang ke-30, saya percaya bahwa janji berkat Tuhan itu ya dan amin. Karena apa yang dia janjikan, apa yang dia sediakan, itu tidak pernah Tuhan membatalkan janjinya. Yang selalu Tuhan lakukan adalah prepare, mempersiapkan engkau untuk sebuah berkat yang jauh lebih besar. Mempersiapkan engkau untuk sebuah berkat yang jauh lebih besar. Kadang untuk mempersiapkan janji Tuhan yang lebih besar, kita harus sekolah dulu. Sekolah kehidupan. Dengan adanya sekolah kehidupan kita menjadi matang. Kemudian ketika kita menikmati buahnya, kita akan berkata, wow, tidak sia-sia. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saudara, janji berkat Tuhan, ya dan amin bagi kita. Sebelum kita mengalami kemenangan, Tuhan sudah janjikan kemenangan. Sebelum kita menerima berkat, Tuhan sudah katakan, kau pasti akan menerima berkat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekolah kehidupan. Pada akhirnya kita akan lulus dan kemudian kita menikmati semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Pagi hari ini saya juga mau bersyukur untuk ponakan saya yang di dalam doa-doa kami selalu minta, Tuhan, kami minta satu buah kursi kedokteran untuk dia dapat masuk di Fakultas Kedokteran. Kalau saudara membaca sekilas balik di dalam perenungan kami di ayat-ayat di renungan-renungan sebelumnya, saya selalu membawakan doa untuk ponakan saya bernama Azaria dengan
Ada keyakinan, tapi ada juga kegamangan. Benar nggak sih engkau akan menyediakan satu buah kursi kedokteran buat dia? Kami minta satu buah kursi Tuhan. Di dalam kegamangan, dia mengikuti ujian mungkin 6-7 kali, saudara. Di berbagai fakultas kedokteran di Indonesia ini. Dan tidak lulus. Sampai di akhir dari mau masuk semester mahasiswa baru, belum juga mengalami kelulusan. Tapi di penghujung tiba-tiba dia mendapat tawaran dari 3 fakultas ternama di Indonesia. Ya, 3-tiganya di Jakarta. 3 fakultas ternama, Trisakti, Pertamina, dan kemudian terakhir UKI. Nah, saudara, ternyata Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Kami yang sempat mengalami juga ada yang namanya keraguan. Kadang-kala kita untuk menerima janji Tuhan ada juga keraguan. Betul nggak sih? Kau akan menyediakan. Betul nggak sih ini jalanmu? Ini nggak jalanmu. Tapi kemudian seperti yang kita doakan, satu buah kursi kedokteran, fakultas kedokteran Tuhan sediakan bagi dia. Dan ini saatnya dia akan sekolah kehidupan, memasuki masa mahasiswa. Tapi targetnya ujungnya udah ada. Nanti saya akan jadi dokter. Target ujungnya udah ada. Demikian pula kehidupan kita, saudara. Kita berdoa memohon berkat. Tuhan, saya minta satu buah kursi kedokteran untuk masuk di sana. Ketika engkau mendapatkan satu buah kursi kedokteran, engkau di sana bukan untuk menerima dokter, tapi engkau di sana untuk diproses, bersedia untuk diuji, bersedia untuk mengalahkan kedagingan, untuk bisa belajar, bersedia untuk menaklukkan kebodohan, bersedia untuk menaklukkan segala penghalang-penghalang, untuk kemudian bisa menyelesaikan yang namanya ujian. Saudara, ujian itu adalah berkat kehidupan yang menuju pada kursi promosi yang daripada Tuhan. Kalau sudah engkau menyelesaikan sepenuhnya semua ujian-ujian yang Tuhan persiapkan di hadapanmu, kemudian engkau akan mendapatkan berkat itu, yaitu satu buah kursi kedokteran. Engkau akan menikmati semuanya. Saudara, untuk mencapai janji berkat Tuhan ya dan amin di dalam kehidupan kita, kita masuk di dalam sekolah kehidupan. Di sana kita harus memegang ketetapan dan janji Tuhan. Maka semua yang diperkatakan oleh janji Tuhan itu akan kita peroleh, saudara. Mari, saya mengajak kita pada pagi hari ini. Masuk di dalam sekolah kehidupan, jalani apa yang ada dengan tulus, dengan ikhlas, dan dalam penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ulangan 28, janji berkat Tuhan berkata firman Tuhan seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, kuncinya adalah mendengar dan melakukan. Ada orang mendengar tapi tidak melakukan. Ada orang melakukan tapi tanpa mendengar instruksi, akhirnya salah dalam melangkah. Mendengar suara Tuhan dan melakukan adalah seperti mata uang yang tidak bisa dilepaskan kedua belah sisinya. Yang berikutnya dengan setia. Karena saudara, setiap ujian itu kadangkala membuat kita akan mengalami goncangan-goncangan di dalam kehidupan kita. Saudara, jika engkau baik-baik mendengarkan, melakukan, dan setia, maka perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini akan membuat engkau mendapat promosi. Apa yang kita dapatkan di dalam promosi daripada Tuhan? Segala berkat. Mari saudara kita baca berkat-berkat apa sih yang dapat kita peroleh dengan mendengar, melakukan, dan setia dengan Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil burumu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah pada waktu engkau keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan. Wow, luar biasa saudara. Bayangkan saudara, mereka masuk dengan bersatu, tetapi kemudian mereka tercerai-berai ketika mereka menyerang engkau. Itulah yang dialami bangsa Israel, saudara. Mereka diserang oleh musuh-musuh mereka, tetapi musuh-musuh mereka lari ketakutan. Karena ini memang benar-benar janji Tuhan, sehingga Israel ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sana. Mereka mengatakan, mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus.
seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Wah, saudara, setiap orang yang disebut sebagai umat Tuhan Yesus Kristus akan menggentarkan orang. Orang ini pengikut Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Mereka adalah orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Itu akan ditakuti karena ada berkat Tuhan di atasnya. Ada perlindungan Tuhan. Tuhan dihormati di segala bangsa. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumi, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri di segala perintah yang kusampaikan, kuberikan padamu hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Wow, dahsyat berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan di dalam berkat Tuhan, berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Orang-orang yang berjalan di dalam janji Tuhan itu senantiasa mengalami promosi demi promosi yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan kepintaran, Tuhan akan memberkati engkau dengan hikmat, bahkan engkau tahu akan melangkah di mana jalan yang salah, di jalan yang benar. Engkau akan berhati-hati karena engkau akan suka ini jalannya nggak benar. Engkau akan terhindar dari sana. Dan saudara, engkau akan melihat, wow, saya merasakan sejak saya takut akan Tuhan, sejak saya menerima pertolongan daripada Tuhan, itu pengharapan ada di sini, iman ada di sini, dan yang saya tahu bahwa jalan saya adalah berkat dan hari depan yang penuh dengan harapan. Makanya musuh-musuh itu disingkirkan. Dan saya melihat bahwa satu perbedaan ketika kita takut akan Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita confidence. Penyertaan membuat kita percaya diri, ada berkat Tuhan di sana, ada pertolongan Tuhan di sana. Karena berkat Tuhan itu menguduskan kita. Kita dijauhkan dari jalan-jalan yang jahat. Orang yang terhindar dari jalan-jalan yang jahat, jalannya itu akan selalu terbuka, dan terbuka. Seringkali mungkin ada waktunya kita mengalami kekurangan ya. Tapi kemudian berkat Tuhan itu dia bukakan. Ada saja pertolongan Tuhan kirim sehingga jalan-jalan itu terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati, mari kita perkatakan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Saudara, dari apa yang kita bacakan tadi, wow, ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan. Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini, berkuasa di bumi ini. Berbicara tentang berkat otoritas. Itu otoritas itu nggak main-main, saudara. Saudara, kalau saudara menerima jabatan, kedudukan yang ada di dunia ini, engkau diangkat menjadi chief officer, atau engkau menjadi general superintendent, engkau menjadi manager, engkau menjadi director, engkau menjadi CEO, engkau menjadi COO. Saudara, itu otoritas yang dipercayakan manusia dengan upah yang diberikan manusia. Dengan status itu kita bawa kemana-mana, kita begitu bangganya menjadi kepala. Itu kita bangganya bukan main. Tapi saudara, ini Tuhan berikan berkat otoritas di dalam area-area kehidupan yang secara kasat mata mungkin orang nggak tahu kamu diberkati oleh Tuhan. Tapi otoritas itu Tuhan berikan untuk berkuasa di bumi, ya, menjadi orang-orang kenamaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang kedua, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah itu berbicara tentang berkat dari usaha apa yang kau lakukan. Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Percaya, saudara. Lalu dikatakan diberkatilah buah kandunganmu. Berbicara tentang berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga. Keluarga adalah segalanya. Saudara yang diberkati. Kalau kita hidup di dalam nikah yang kudus. Kalau kita hidup di dalam kerukunan dengan keluarga. Kita bisa menikmati bahwa keluarga is the most treasure, harta karun yang paling indah. Kalau kita hidup di dalam kekudusan pernikahan, kita akan merasakan itu. Tapi kalau kita hidup di dalam kawin-mawin yang tidak kudus, berkat keluarga itu enggak ada, saudara. Makanya di dalam Mazmur 128, berkat atas keluarga itu disediakan oleh Tuhan.
Berkat itu terjadi kalau ada dua orang menyerahkan diri di hadapan Tuhan, perempuan dan laki-laki, untuk diberkati di hadapan Tuhan, maka keluarga itu menjadi keluarga yang diberkati. Saudara, keluarga yang diberkati itu adalah keluarga yang spesial dan yang luar biasa. Saudara, kalau Tuhan memberkati sejak kita masih berdosa, Tuhan memberkati sejak kita masih dari dalam kandungan, Tuhan sudah menyelamatkan kita pada saat kita belum mengenal Tuhan, kita sudah disertai Tuhan pada saat kita belum mengenal kebaikan Tuhan, kita sudah diberkati, kita sudah dikasihi. Namun saudara, setelah kita mengenal Tuhan Yesus Kristus, kita mulai menyadari kita salahnya di mana. Pernikahan kita salahnya di mana, tidak diawali dengan Tuhan. Nah, di situ kita mulai berbenah diri. Kemudian setelah kita berbenah diri, kita akan merasakan bahwa berkat-berkat Tuhan itu sungguh spesial. Keluarga adalah harta yang terindah. Makanya saudara, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Mazmur 128, berkat atas rumah tangga itu kan menjadi bagian kita. Maka diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anakmu, istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, maka keluarga itu akan menjadi surga di bumi. Saudara, jangan memandang rendah berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga, istri yang takut akan Tuhan, istri yang menolong suami, suami yang takut akan Tuhan, suami yang menjadi imam, suami yang menjadi berkat. Jangan meremehkan berkat atas keluarga dengan engkau berkata, saya bisa mengatur jalan kita sendiri. Anak-anak muda yang hidup tanpa berkat-berkat Tuhan di atas pernikahan mereka, kemudian mereka akan mengalami tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga. Lalu mereka mulai menyadari bahwa hidup saya berantakan. Tanpa berkat di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga, hidup kita akan berantakan. Kita sangat membutuhkan berkat atas rumah tangga. Berkat penyertaan Tuhan, diberkatilah pada waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah waktu engkau keluar. Berbicara tentang kemanapun engkau pergi, untuk masuk ke daerah tertentu, engkau keluar dari daerah tertentu, berbicara tentang berkat penyertaan daripada Tuhan. Luar biasa saudara, kemanapun kita pergi Tuhan menyertai, kemanapun kita masuk kita atau keluar, itu perlindungan benteng daripada Tuhan sediakan bagi orang yang taat kepada Tuhan. Yang berikutnya, berkat kemenangan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Ya, dengan kesatuan hati mereka menyerang engkau, tapi kemudian mereka terserak, tercerai-berai ketika mereka menyerang engkau. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Benar-benar mereka ditakuti oleh bangsa-bangsa. Bayangkan saudara, mereka masuk tanah perjanjian dengan tangan kosong. Kemudian mereka menaklukkan orang-orang yang disebut orang-orang raksasa, orang-orang enak yang disebut oleh 10 pengintai, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang gagah perkasa. Itu mereka kalahkan saudara. Dan mereka menduduki tanah Kanaan dengan pertolongan daripada Tuhan. Mereka mengalahkan itu, ada banyak sekali raja-raja di tanah Kanaan. Saudara, berkat kemenangan itu gak main-main. Kalau Tuhan memberikan, tidak ada satupun musuh yang dapat menghalangi engkau pada hari ini ketika engkau berkata bahwa Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kita lebih daripada pemenang. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Karena yang menang adalah Yesus. Hadiah itu diberikan kepada orang yang tidak berjuang, yaitu kita. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Harta Tuhan adalah anak-anaknya, yaitu kita. Makanya kemenangan dia sediakan bagi orang yang menjadi anak-anaknya. Saudara yang diberkati, selanjutnya berkat kekudusan. Kekudusan itu pun adalah sebuah berkat. Saudara,
Bagaimana saya mau katakan? Kekudusan itu bukan sesuatu yang nggak bisa kita rasa. Bisa kita rasakan. Bagaimana hati nurani kita disucikan. Bagaimana kita mengalami pengudusan, kelayakan di hadapan Tuhan. Di saat kita sebetulnya orang berdosa dan kita dibawa masuk ke dalam kelayakan daripada Tuhan. Itu terasa banget saudara. Bahwa berkat kekudusan daripada Tuhan itu spesial. Kalau saudara sudah masuk pada titik di mana kekudusan itu melingkupi saudara. Saudara akan menikmati, nggak ada yang dapat kita inginkan selain daripada kekudusan daripada Tuhan. Kekudusan itu memuaskan jiwa kita, memuaskan roh kita. Saudara, kalau saudara nonton, saudara habis nonton itu mengalami kesenangan euforia, tapi nggak mendapat apa-apa. Tapi kalau saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara keluar membawa kekudusan yang daripada Tuhan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Luar biasa saudara. Kekudusan daripada Tuhan itu merupakan sesuatu yang betul-betul kenikmatan yang luar biasa. Rasakan maka engkau akan bisa mengungkapkannya, menyaksikannya. Yang berikutnya berkat finansial. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, berkat finansial Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Dia dan penyediaan daripada Tuhan. Di dalam segala hal Tuhan berikan, saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang membutuh pemulihan finansial boleh angkat tangan dan katakan, Tuhan, Engkau memberkati lumbung-lumbungku. Tapi ada hal-hal yang harus dibenerin dulu. Cara kita menangani berkat, cara kita mengenal Tuhan, cara kita untuk memperlakukan berkat Tuhan dan mengembalikan berkat Tuhan kepada Tuhan, itu maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Sampai di titik ini saudara, percaya maka engkau akan menerimanya, engkau akan dibereskan dari cara pengaturan pengelolaan keuangan yang salah. Yang berikutnya berkat kedudukan promosi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Segala berkat-berkat ini Tuhan sediakan, Dia akan mengangkat kita memberikan kedudukan. Kita tidak mencari kedudukan, tetapi promosi itu datang dengan sendirinya. Orang-orang pilihan akan ditempatkan di depan raja-raja. Di hadapan raja-raja engkau akan berdiri, demikian kata Amsal. Daniel tidak mencari muka, tetapi dia bersama dengan ketiga sahabatnya menjadi pemimpin-pemimpin di negeri Babel. Bahkan di Media Persia sampai beberapa pemerintahan kerajaan, mereka tetap dipakai. Karena mereka adalah orang-orang yang punya hikmat. Yusuf diangkat, dipromosikan, bukan karena dia mau, tetapi karena ada maksud Tuhan. Orang-orang hebat, orang-orang diberkati, anak-anak Tuhan akan ditempatkan pada kedudukan-kedudukan yang strategis untuk menjadi berkat. Sebagaimana Ahok, saudara, anak Tuhan, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Saudara yang diberkati, engkau punya kedudukan, dipakai bukan untuk mencari kedudukan dan jabatan, tapi untuk menjadi berkat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji berkat ini Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan, aku diberkati dengan otoritas, aku diberkati dengan usaha, keluargaku diberkati, penyertaan Tuhan ada atasku, kemenangan ada di pihakku, kekudusan ada di dalamku, berkat finansial, kedudukan dan promosi Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Hanya ingat, dengar, lakukan, dan setia melakukan ketetapan daripada Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Saya akan tutup dengan ayat-ayat ini. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Saudara, kita tidak melakukan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat disempurnakan dengan Kristus Yesus. Namun ingat, ada hal-hal yang tersembunyi Tuhan akan singkapkan dan akan dinyatakan bagi kita. Yang paling kita harus lakukan saat ini adalah percaya kepada janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 11 sampai 19. Sebab perintah ini yang kusampaikan padamu hari ini tidak terlalu sukar, tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya juga. Tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapa yang akan menyeberangi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan, kematian, berkat, kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Saudara yang diberkati, firman itu dekat dengan mulut kita. Saking dekatnya, perkatakan. Dan ada di dalam hatimu, tidak akan meninggalkan kita. Luapkan isi hatimu di hadapan Tuhan.
ketika saudara klaim janji firman Tuhan, janji berkat Tuhan kita terima di dalam nama Yesus. Yang percaya kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Aku terima janji berkat Tuhan, aku terima janji berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, aku menerima segala berkat-berkat yang daripadamu, berkat otoritas, berkat promosi, berkat penyertaan, berkat dalam keluarga, berkat kekudusan, berkat finansial, berkat pertolongan daripada Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Biarlah kami mendengar, melakukan, setia, dan memperkatakan firman itu ada di mulut kami dan dekat dalam hati kami. Untuk kami ungkapkan iman percaya kami dalam pengharapan. Kami tidak mau gentar, kami tidak mau takut. Dan aku berdoa Tuhan untuk saudari Indah yang kemarin meminta permohonan doa untuk keluarga, untuk pekerjaannya, untuk pemulihan hati nuraninya. Bagaimana ketika dia mau berserah kepada Tuhan, saya percaya dia akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Berbenah atas kehidupannya. Dan Indah, engkau sudah dikasihi Tuhan sejak engkau belum mengenal Tuhan. Engkau sudah ada di hati Tuhan sebelum engkau betul-betul percaya kepada Yesus. Engkau akan beribadah kembali kepada Tuhan dan engkau akan diberkati di dalam setiap usaha dan pekerjaanmu. Berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang bersyukur untuk setiap pujian, penyembahan, dan doa renungan firman Tuhan yang hari ini mendengarkan sabda firman Tuhan. Orang tua Oma Eska diberkati, Azaria yang belajar diberkati, Ray anak Tante Lia diberkati, dan juga Boas diberkati Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa, sukses di dalam studi, janji berkat Tuhan tersedia bagi engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, semua yang mengasihi Tuhan diberkati pagi hari ini. Sama-sama katakan haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.